Oke, semangat pagi. Pagi. Kita mulai scoreboard kita hari ini pertanggal 16 Mei 2026, yaitu dengan WIG menurunkan ARDS atau achieve ARDS. Targetnya kita ada 3 channel ya, DC itu 10 hari, Subdis 27 hari, CAM 40 hari. Pencapaian kita cabang Jambi untuk 3 channel ini hijau semua. DC itu target kita 10 hari, pencapaiannya di 8,84 hari. Subdis juga kita capai dari target 27 hari, pencapaian kita di 24 hari. CAM dari target 40 hari juga kita capai di pencapaian di 38 harian. Jadi untuk ARDS 3 channel untuk cabang Jambi kita achieve semua. Oke, untuk penyampaian lab misal pertama boleh disampaikan oleh admin Kasokam, silakan. Sekalian untuk komitmen di baiklah untuk bagi admin Kasokam 22 ini saya sudah mencapai seminggu lalu itu 92,5. Terus untuk komitmen depannya buka masih proses verifikasi sesuai jadwal. Oke. Sampai teman-teman semua, komunikasi bisnis itu misalnya adalah melakukan konfirmasi semua total bayar itu sebagian sudah ditelepon, sebagian ada belum yang sudah jadi transfer, tapi kalau nanti hari ini tidak transfer, sebagian akan ditelepon. Untuk pencapaian AR sampai ini ada di angka 2% dengan total OD itu 15 juta, itu ada toko Amalia. Amalia ini Pak orang belum dikunjungi karena dia kan di seberang, jadi susah kalau menuju ke salah saya, tapi dari WA belum ada respon. Nah Pak Dinas ini kemarin dia bilang yang lama tanggal 20, kemarin udah ditolak lagi karena returnnya sudah diinput, total itu jadi 4 juta itu, tapi masih belum ada respon. DB Citra Media ini proses tadi hari ini itu 500, dan Jordan itu jadi transfer Kak, tapi nomor tadi belum transfer. Nanti kalau hari ini transfer Senin baru ditelepon. Yang seberang ini juga belum dikunjungin, hari Senin selama kesana. Lalu ada kita revisi kwitansi 2 itu TPTO sama kita itu kita itu hari Kamis dari pas saat itu Pak. Kalau TPTO nanti kita akan hari Senin. Kwitansi 2025 udah gak ada lagi ya? Ini Pak, mereka tuh kemarin motong kayak transaksi gitu, jadi pas motong tuh gak ada kwitansi, nilai. Makanya harus jelas sih belum bikin. Oh yang ini yang revisi ini. Belum gak ada kwitansi, langsung potong. Apa itu kredit atau tunai? Kredit. Untuk minggu depan itu kayak faktor terkait semua itu di totalnya sampai tanggal 23 itu 259 juta. Terima kasih. Selamat pagi. Di Untuk Mas itu sebenarnya proses faktur pajak atau faktur invoice, terus proses upload PO online, terus kasir, proses KBRI, yaitu proses dan segalanya. Untuk proses PO online itu PO kamu sudah diupload pagi ini. Pending itu press permata, terus sementara ini ini permata sama press. Untuk SAP dari diupload pagi ini sudah tadi dari upload juga dari GR. Kali ini ada gangguan belum bisa buka. Ini begitu masuk teror kayak belum bisa buka. Terus pagi ini ada dijual 2 kali, nanti dicoba juga. Untuk PLDN itu proses masih proses print faktur RKBRI sudah di-upload, sudah jurnal dan disilakan kasus pemilihannya. Terus untuk cash sih atau speak sudah diproses semua Pak. ada teman lagi ya? Tadi yang tadi Pak Ardi dari ini. Yang Heru udah berarti. Yang baru Yang minggu lagi Pak. yang minggu Realisasinya. Iya tadi udah berijek itu, kenapa ada yang salah ini? Iya, dia tipu ada 446.400 bikin 464.000.
Sama ini berarti yang Bengkulu itu kemarin aku udah coaching si Adi. Kenapa harus di WA tiap grup? Karena kemarin kan ada beberapa tuh yang lewat tuh, yang tanggal 5 PO-nya tapi baru diupload tanggal 8 kayaknya sama Randy itu. Jadi tiap hari itu wajib dicek ya. Kenapa? Karena itu matinya kan 7 hari tuh. Impactnya kemana? Ke lab pengiriman satu, jadi OTD-nya kena tuh. Jadi makanya tiap hari Aldi pasti aku suruh nge-WA nanti di ini ya, di feedback ya. Jadi pastikan Bengkulu itu wajib ketarik tiap hari. Kalau yang dalam kota kan mungkin ya, kalau misalnya nggak ketarik pun sehari ini misalnya kan masih bisa besok ketarik. Dia kan belum lab dia ngejarnya, karena pengiriman keluar kota itu 4 sampai 6 hari tuh. Jadi itu wajib Bengkulu itu wajib dicek terus. Nah kalau dia udah ngecek Bengkulu kan otomatis kan ngecek yang dalam kota juga tuh sekalian. Jadi di feedback aja tuh. Itu aku minta tuh Aldi tuh ngecek di WA tuh. Karena kemarin tuh kena berapa ya? Ada yang 40 juta kena. Yang ini dikirim yang minta revisi PO itu kan kena juga tuh, itu 30 juta tuh. Itu aja hitungannya udah 80 juta late-nya dia. Kenapa? Karena itu telat upload itu tuh. Jadi aku next nggak mau lagi kejadian yang kayak gitu. Karena gini, itu agak gimana ya, reasonnya agak konyol tuh. Kalau apalagi kalau misalnya nanti ditanya sampai pas aku presentasi ditanya ini late karena apa, karena late telat upload. Nah itu jadi masalah nanti. Jadi pastikan tiap hari dicek ya. Jadi di feedback aja si Aldi tuh di WA tuh. Misalnya kalau misalnya udah dinaikin udah kayak gitu aja, kalau pas dia nanya. Dan naikin kan yang Bengkulu hari ini bisa ya dicoba aja. Pokoknya tetap hari ini harus ketarik itu. SAP-nya udah buka dari kosong. Tetap harus ketarik tuh, karena kita memang pengiriman itu 4 sampai 6 hari. Di situ masalahnya tuh, mau nggak mau kejar-kejaran. Jadi agak jadi pertanyaan nanti kenapa ini late, karena telat upload itu kan jadi masalah. Jadi ya itu perbaikannya seperti itu. Aku kemarin minta Aldi di grup itu ditanyain dia, nanti feedback dari Randy aja, bilang aja udah ada upload kayak gitu aja. Jadi tetap di ini ya, di feedback ya, biar dia tahu juga nih nariknya. Nah, untuk akhirnya itu untuk menyiapkan ini Pak, untuk unsur pajak gabungan sudah belum semua. Tidak ada aturan. Itu ada yang gabung 9 apa? Itu tuh kayak ini yang dari kesiap tuh belum ada yang belum dibalikin lagi ke Tira. Jadi setiap hari dia ulang. Oh, ada yang atau itu Karena kemarin lagi dicek retur nggak? Retur lebih besar nggak daripada faktor? Sekarang gantung seperti itu Pak. Dia kan kemarin ada 2 tuh yang alamat tadi, ada alamat mengganti, terus di pajaknya sudah naik. Cuman pajaknya naik pelat waktu saya masuk itu. Bukan ini ngomongin gabungan. Gabungan itu ada 9 tuh yang di EWA tuh. Nah Itu kan dia cuma 1 Pak. Nah, berarti satu cuma gantung. iya, berarti kan 9 itu kan bisa jadi returnya lebih besar daripada fakturnya, makanya nggak bisa diupload. Yang gabungan itu kan biasanya kayak gitu tuh. Jadi misalnya returnya 200, sedangkan fakturnya cuma 100, dia ada plus 100 itu kan nggak akan bisa diupload. Jadi pasti pending dihubung di bulan depan itu rasanya. Cuman dicek aja itu ada di waktu 9 lagi. Oke. Selamat pagi. Ya, sebenarnya kalau hasil lengkap, sama aku informasi semua dokter udah bayar, dari hari pasti pasti semua bukan bukti laporan yang masih. Terus waktu itu dadah. Untuk minggu ini ada OJ Pak, cuman ada 2 PPS. Mana tagihannya udah dibawa tuh, udah ketagi sama PSR kita menang waktunya itu 3 BPS 281. Dan untuk yang alokasinya si MD PSR Ramil itu 2.345.000. Dan minggu depan itu follow up tagihan Pak, karena ada PSR Nur ini BPS Fatulina itu kemungkinan mulai Selasa sore itu dia dapat nominalnya 11.300.000. Tanggal vaksinnya tanggal 13. Itu udah mundur
2 hari, 3 hari. Jadi selamat pagi mas semua. Lalu bisa materi itu scan dokumen pembayaran, scan dokumen data SAP, scan dokumen data perkiraan, memproses penyelesaian kartu pajak, inkaso, maksimal hari 1 setelah diterima dari pembayaran. Atau scan dokumen pembayaran itu belum ada. Atau data SAP itu 223 dokumen, SPT terkira itu 46 dokumen. Untuk proses pajak dari minggu lalu dan tinggal hari ini lagi proses mesin. Ini Pak. Oke, udah semua ya. Tambahan paling ini kita ada SOP baru, prosedur baru. Jadi sebelumnya sih memang harusnya dia cuma hanya full day itu. Kalau di SOP lamanya itu full day belum ditentukan jumlah faktor berapa, tetapi wajib dijalankan sama tim OTC. Tim OTC itu artinya all admin. Jadi ini udah ada SOP baru, sekarang udah ditentukan kuantitinya. Nah, konfirmasinya itu bentuknya kalau yang by phone itu dilakukan sama admin Parma dan inkaso. Tapi ada tambahannya lagi, ini konfirmasi fisik ke toko itu dilakukan sama tim OTC, artinya all admin. Termasuk mungkin nanti akan ada gudang juga. Gudang itu konfirmasi yang dilakukan itu ada 3. Jadi 1 AR invoice, kedua itu retur, yang ketiga itu promo. Jadi nanti untuk AR itu baik DC ataupun Parma ya. Jadi itu totalnya itu secara keseluruhan itu ada 20 toko yang wajib dikunjungi tiap bulan, per bulan. Jadi nanti mungkin untuk AR, bidan ataupun yang DC nanti diatur sama inkaso 1 hari di setiap bulan, di tanggal berapa nanti dilakukan konfirmasi ya. Di totalnya itu 20 pokoknya. 20 toko lah, termasuk bidan juga udah di dalamnya. Jadi nanti diatur aja. Dan ini wajib dijalankan. Mungkin nanti nanti diatur lah pokoknya. Nanti mau dari admin billing juga nanti bisa jalan di siang ya. Dan ini hanya dilakukan sebulan sekali aja nanti. Nanti sekarang udah tanggal 16 ya. Nanti mungkin hari apa kira-kira? Rabu ya. Rabu itu tunggu ya. Ya bisa lah. Nanti pokoknya sebelum itu terus setelah itu nanti kita akan melakukan meeting koordinasi sih. Jadi nanti dibagi kalau misalnya ada 3 tim, artinya kan 7 toko per 1 tim. Misalnya ada per orang itu ada 6 misalnya kan 6 3 tim, berarti kan per orang per kendaraan itu kan 2 orang tuh. Jadi nanti bisa 7 toko atau mungkin biar sendiri juga bisa. Kalau sendiri kalau dia 20 ada 5 orang berarti cuma 4 toko per orang. Di gambarannya kayak gitulah. Jadi kita udah dikasih SOP 20 toko per bulan. Kalau yang di BB2 kan IC kan 40 toko tuh per bulan fisiknya per toko. Jadi biar itu konfirmasi juga. Dan itu termasuk pokoknya AR, promo sama return gitu. Nanti yang di gudang mungkin akan kuminta juga mereka ada konfirmasi ke toko juga. Berarti semuanya ada. Iya. Iya. Ini gitu. Iya. Nanti diaturnya pakai waktunya. Kalau misalnya yang pas di hari itu nggak bisa, tadi hari apa nanti bisanya nanti dicampur. Di totalnya 20 toko lah. Jadi nggak harus sekaligus. Nggak harus sekaligus. Nggak harus. Pokoknya sekali aja nanti di 1 bulan. Nanti misalnya kan yang lain udah 16 tuh sekaligus kan tuh. Tapi sisa kurang dari ini 4 nanti dari ini 4. Oke, itu dibagi. Dan itu harus ada pakai form. Apa namanya? Form yang kemarin juga ada. Nah itu pakai form itu nanti. Jadi ya sama apa lagi tambahan? Paling ini sih tambahan prepare aja ya. Kita sekarang di Sumatera itu yang di audit itu Padang udah ada audit. Jadi tolong nanti di prepare untuk dokumen dirapikan, masuk report-report juga dirapikan. Jadi kita nggak tahu tuh bulan berapa nanti audit datang. Pastinya audit kan akan ngecek itu kan selain dokumen, report semua segala macam, sama pekerjaan masing-masing lah istilahnya kayak gitu. Terus sama yang di 2025 biasanya kan akan kita setahun tuh ke belakang. 2025 nggak usah dikasih ke gudang ya, letak di sini aja disimpan. Ya di inkaso mungkin atau di siapapun di klaim atau di kasir. Dokumen 2025
nggak usah letak di gudang dulu, letak di sini. Berarti 2025 itu dia bulan berapa ya datang kemarin ya auditnya? Ya berarti dokumen bulan 9 lah, bulan 9 atau bulan 8 di atas ini aja dulu semua, karena bisa jadi dia akan minta nantinya kalau misalnya ada dia pemeriksaan segala macam. Jadi harusnya sih ini kan udah lama, jadi udah tahu lah apa aja nanti yang akan diperiksa, apa aja yang akan jadi pertanyaan untuk di prepare nanti. Ya, itu aja mungkin tambahan. Tadi ada beberapa komitmen yang disampaikan, tolong dilakukan jadi biar bisa clear untuk kita menyampaikan di minggu depan. Oke, sekian untuk scoreboard kita di hari ini. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi.